datang maghrib, lempar jumrohnya juga ba'da zuhur, berjalan dengan lancar, tawaf ifadohnya juga lancar, masya Allah, Allah kasih mudah. Kebetulan pada saat kita tawaf ifadoh itu masih sangat renggang, nggak terlalu padat seperti setelah kita tawaf ifadoh ya Bib ya. Allah kasih mudah itu semua. pas pada tanggal 10 Zulhijjah atau 2 jam sebelum sholat Id atau 3 jam sebelum sholat Id. Jadi kita ambil benar-benar seperti sunnahnya Rasulullah yang Rasulullah jalanin gitu. Jadi kita pokoknya dari Arafah, Musdalifah kita langsung tawaf ifadoh, kita langsung sholat Id, habis sholat Id terus kita lempar jumroh. Memang itu capeknya luar biasa tapi nikmat. Kita istirahat dulu sampai jam kurang lebih sampai siang, ya kan? Sorenya kita berangkat ke Mina, kita lontar untuk Aqobah. Aqobah itu adalah hari pertama pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi 10 Zulhijjah itu adalah Aqobah. Terus setelah Aqobah selesai, mabit di Mina, habis mabit di Mina kita pulang, ya kan? Sebentar bersih-bersih rapi-rapi, sorenya kita berangkat lagi. Pokoknya semuanya dimaksimalin banget sih, karena sebenarnya berat banget ninggalin anak yang masih ASI, dadakan juga gitu. Tapi buat aku kayak kita percaya bahwa kita ini hambanya Allah. Allah ada ini muka bumi ini memang untuk bertakwa dan beribadah sama Allah. Dan alhamdulillah juga Allah udah kasih kemudahan buat kami ninggalinnya juga. Ada orang-orang rumah yang masya Allah udah kenal anak-anak, yang bisa ngurus anak-anak semuanya, mulai dari Sajid, Syafir, Kalisa, Khadijah gitu. Jadi kita juga ibadahnya tenang, lancar insya Allah. Gak ada alasan untuk kita enggak berangkat. Di sana pun tetap stok ASI buat anak gitu. Makanya baru pertama kali dari luar negeri biasanya kita pulang itu agak sedih, ya udah selesai. Ini memang sedih berpisah sama Baitullah dan juga Raudhah ya. Tapi insya Allah Allah panggil kami sekeluarga lagi lengkap insya Allah. Betul. Dan ini subhanallah, saya pergi haji yang ketiga kali, saya yang 2 kali. Saya 2 kali haji untuk diri saya, 1 kali untuk badal umrah mertua saya, dan alhamdulillah ini luar biasa. Ini nikmat masya Allah. Karena apa? Karena benar-benar Allah panggil, benar-benar dipanggil sama Allah. Jadi nemenin istri dan dipanggil sama Allah sampai, waduh, ngeliat Ka'bah aja air mata nggak bisa kebendung. Di makam Rasulullah ini lagi satu hal. Jadi kalau kita betul mengetahui syariat agama yang baik atau mengikuti guru-guru kita, orang-orang tua kita yang dekat dengan Allah dan Rasulnya, kita harus mengetahui adab-adab yang benar. Ada kebanyakan orang haji tapi dia nggak ke Madinah. Ini salah besar. Boleh jadi Rasulullah nggak pengen dia datang ke makamnya. Ini yang berbahaya. Dan alhamdulillahnya Allah kasih izinin kita ke Madinah dan kita bisa amrut dengan baik. Masya Allah, semoga semua penonton di rumah bisa berangkat umrah, bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Saya sholat maghrib, sebelum maghrib ada di sana. Jadi alhamdulillah diundang, benar-benar kurang lebih 1 jam ada di Raudhah, ada videonya. Saya 1 jam sebelum buka puasa ada di Raudhah, nggak diusir sama askar sama sekali. Di dalam di situ tenang, duduk nikmat, buka puasa di situ. Jadi waktu itu adalah puasa kalau nggak salah tanggal 5 Zulhijjah, 5 atau 6 Zulhijjah gitu, kalau nggak salah. Atau tanggal 7 Zulhijjah, tanggal 5, 6 atau 7 Zulhijjah, saya lupa. Di situ buka puasa di situ sampai maghrib, sampai lewat, sampai shop yang paling depan saya sholat. Jadi sholatnya itu shop paling depan. Masya Allah nikmat, diundang oleh Nabi Muhammad untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad. Siapa orang yang menziarahi makamnya Nabi Muhammad sama seperti dia menziarahi Rasulullah atau berjumpa dengan Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup. Dan nikmatnya lagi, selama aku berumroh alhamdulillah berkali-kali segala macam, baru pengalaman kali ini bisa sholat banyak rakaat dan juga bisa ngaji di Raudhah. Memang kita dapat Raudhahnya masya Allah nikmat banget. Biasanya kalau di Raudhah itu 20 menit, 25 menit pasti kita udah diusir. Ini juga dapat alhamdulillah sampai 1,5 jam di Raudhah, itu yang luar biasa. Banyak keajaiban yang kita nggak bisa cerita satu persatu, tapi itu kayak hadiah dari Allah mudah-mudahan. Makanya buat semua teman-teman yang baru pulang haji, jangan berbangga dengan gelar haji ini, karena sesungguhnya hakikatnya cuma di Indonesia yang ada gelar haji gitu. Karena di negara lain yang berangkat haji tidak ada yang namanya gelar haji, karena sebenarnya haji itu cuma proses kita dalam proses kita menjalankan syariat, mengikuti Rasulullah, dan memang nggak harusnya jangan dan memenuhi rukun Islam yang kelima, dan memang seharusnya kita jangan berbangga dengan gelar haji tersebut. Karena sebenarnya haji yang mabrur bukan dia yang bawa nama haji di depan namanya, tapi haji yang mabrur adalah orang yang bisa lebih baik lagi secara adab, akhlak,
dirinya, manfaat buat sesama, dan yang terutama kalau Habib bilang sholatnya dipastikan gak pernah tinggal sholat wajib, dan mulai mengistiqomahkan sholat-sholat sunnah, dan mulai menjalankan